Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bang Noris. Iya Kak Meli. Kita ketemu lagi sama adik-adik yang di rumah untuk beribadah online nih Bang. Betul Kak. Tapi kayaknya kita harus kasih pengumuman dulu deh Bang. Oh iya Kak, tentang 3M. Kak Oke. Meli masih inget gak Kak? Hafal dong. Coba, M yang pertama, Memakai masker, M yang kedua, mencuci tangan, M yang ketiga. menjaga jarak. Jadi adik-adik yang di rumah ikuti terus 3M-nya ya. Oke, nah kalau gitu langsung kita mulai aja kali ya Kak? Boleh, kita awali ibadah kita dengan bernyanyi Surya Bersinar. Musik. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Sekali lagi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Adik-adik di rumah ulangi yuk. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih Bang Noris. Terima kasih 1000 pada siapa? Pada Tuhan Allahku. Aku merasa apa? Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Nah Kak Meli, kita udah selesai bernyanyi dan sekarang kita akan berdoa Kak. Oh, kita berdoa ya. Adik-adik yang di rumah ambil sikap berdoa. Lipat matanya, tutup tangannya. Kebalik dong Kak. Kebalik ya? Iya, Yang benar Kak. apa dong Bang? Yang benar adalah lipat tangannya, tutup matanya. Oke, adik-adik di rumah, ayo kita sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ya Bapa kami ingin memulai ibadah kami ini ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa agar bisa mengingatnya dan melakukannya ya Bapa. Berkatilah kami dan berikanlah kami rezeki yang banyak ya Bapa. Jauhkanlah kami daripada sakit penyakit ya Bapa. Apabila ada teman kami yang terkena sakit ya Bapa, sembuhkanlah dia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita lanjut bernyanyi. Betul Kak Meli. Kita bernyanyi dari mana Bang Noris? Dari KJ 278. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278. Musik. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Sekali lagi Bang Noris ya. Siap Kak Meli.
fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila apa? Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Oke, sekarang kita tiba pada momen pembacaan ayat hafalan bulanan dan hukum Taurat. Nah, yuk adik-adik diambil katekismusnya dan Alkitabnya. Betul. Kita mulai dari mana nih Bang? Dari hukum Taurat dulu dong, Kak. Oke, adik-adik yang di rumah dibuka katekismusnya, kita akan membaca hukum Taurat yang ketiga. Ayo dibuka ya. Oke, abang bacain ya adik-adik. Hukum Taurat yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Oke, Kak. demikian pembacaan hukum Taurat. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan bulanan yang diambil dari Roma 3 ayat 24. Dari Roma 3 ayat 24. Kakak bacain ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi ya Bang ya. Oke Kak Meli. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan ayat hafalan bulanan. Oke, habis sekarang kita akan bernyanyi dari mana Kak? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Karena kita mau mendengarkan firman bener, Tuhan nih Kak. Bang. Betul, biar Oke. semangat merekanya. Yuk, musik. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nike. Nike. Kita panggil ya, Kak Nike. Sini dong Kak Nike. Hai adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, hari ini kakak akan yang membawakan cerita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita nyanyi tanganku ada dua ya, siap ya? Tangannya diangkat. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Tutup mata semua ya, kita berdoa.
Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah telinga kami boleh mendengarkan firman-Mu agar kami boleh tetap setia duduk untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yuk dibuka adik-adik yuk. Ada di Matius 27. Ya, kakak tungguin. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Udah dapat ya? Kakak Nika yang akan bacakan buat adik-adik di rumah. Adik-adik diikutin melihat di Alkitabnya ya. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, cerita minggu ini adalah Minggu Palmarum, di mana diperingatkan bahwa minggu ini seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, ketika itu adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah menceritakan tentang Yesus diolok-olok. Ketika itu sesudah Yesus dihakimi, lalu para serdadu-serdadu dan pasukan-pasukan pengadilan itu membawa Tuhan Yesus ke pengadilan. Lalu dibawa ke pengadilan, para serdadu-serdadu itu pun memanggil seluruh pasukan, mereka mengelilingi Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan buat Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus dibawa ke gedung pengadilan, Tuhan Yesus mau diejek adik-adik. Tuhan Yesus diejek oleh para serdadu dan pasukan-pasukan yang begitu banyak. Tuhan Yesus ditaruh di tengah-tengah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuka baju Tuhan Yesus. Lalu mereka ganti dengan jubah berwarna ungu. Jubah ungu itu saat itu melambangkan pakaian kebesaran seorang raja. Bukan hanya mencopot baju Yesus saat itu, tapi mereka juga memakaikan Tuhan Yesus mahkota. Mahkotanya bukan mahkota emas adik-adik seperti raja pada umumnya. Tetapi Tuhan Yesus saat itu dipakaikan mahkota dari duri. Lalu mereka memaksakan masuk ke kepala Yesus saat itu. Lalu bukan hanya mencopot baju Tuhan Yesus mengganti dengan ungu. Mereka juga memberikan Yesus sebatang tongkat. Tongkatnya itu, tongkat kerajaannya diganti dengan sebatang bulu, sebatang seperti kayu. Lalu sesudah itu mereka melakukan lagi, belum puas dengan semua itu, para serdadu dan juga pasukan-pasukan yang ada di sana, mereka juga meludahi Tuhan Yesus. Coba, sudah diganti bajunya pakai jubah-jubahan warna ungu, terus Tuhan Yesus juga, Yesus saat itu juga dikasih mahkota berduri, terus juga dikasih tongkat untuk mengganti tongkat kerajaan, seorang raja. Lalu Tuhan Yesus diejek, dibilang, "Ini dia orang Yahudi." Dibilangnya, "Ini dia raja orang Yahudi." Dia raja orang Yahudi. Dibilang seperti itu adik-adik Yesus saat itu. Tidak hanya di situ lagi adik-adik. Mereka juga memukul Yesus dengan tongkat yang dikasih tadi ke Yesus. Diambil mereka lalu dipukul. Tidak hanya badan Yesus saat itu dipukul, tetapi kepalanya juga dipukul. Sesudah diejek-ejek,
diejek oleh para serdadu, lalu sudah puas dilakukan seperti itu, Yesus saat itu, lalu apa yang dilakukan mereka? Mereka membawa keluar untuk disalib. Nah, dari firman Tuhan ini adik-adik, tadi di situ ada dikatakan kalau para serdadu dan para pasukan-pasukan pengadilan itu mereka mengolok-olok atau mengejek Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik di rumah, kita sikap seperti para serdadu dan pasukan itu tidak patut ditiru. Coba kakak tanya buat adik-adik yang di rumah. Siapa yang masih suka mengejek teman atau mengolok teman? Misalnya ada teman yang pakai bajunya jorok, adik-adik ledek. Nah, sikap itu tuh sama seperti para serdadu yang mengejek Tuhan, yang mengejek Yesus pada saat itu. Lalu di sini juga kita dikatakan untuk tidak seperti para serdadu yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, kakak harap ya, buat adik-adik di rumah, kita dan kakak juga, kita harus menghormati orang tua kita. Jangan seperti para wali atau serdadu-serdadu tadi yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati Yesus yang saat itu adalah sesama manusia. Kakak harap adik-adik tidak seperti itu ya, kita harus menghormati orang yang lebih tua seperti kakak kita sendiri, atau kakak guru sekolah minggu, atau mama papa, om Namboru, dan yang lainnya juga ya. Yang pasti yang lebih tua harus dihormati. Satu lagi pesan yang di sini, siapa yang masih suka berkata kasar? Nah, para serdadu itu juga saat itu mengejek Tuhan Yesus dengan kalimat-kalimat kasar. Nah, buat adik-adik yang di rumah, kakak harap kita tidak lagi menggunakan kata-kata kasar. Ayo, siapa yang di rumah kalau main ataupun di rumah atau di sekolah masih suka menyebut kata-kata yang ada di kebun Ragunan? Ayo, saat bermain masih mengeluarkan kata-kata di kebun Ragunan. Nah, oke ya, kakak harap adik-adik yang di rumah tidak ada yang seperti itu ya. Kalaupun ada yang seperti itu, adik-adik mulai saat ini dan seterusnya kita belajar untuk bersikap santun, saling menghormati terutama kepada orang tua, dan juga belajar untuk berkata atau bertutur kata baik kepada semua, yang baik itu orang tua maupun kepada sesama, terlebih lagi kepada di bawah kita. Kita harus berkata baik. Oke, amin. Demikian cerita kakak hari ini. Kakak mau ajak adik-adik di rumah nyanyi satu lagu, tapi sebelumnya kita panggil kakak Meli sama Bang Noris. Kak Meli, Bang Noris. Kita tunggu ya. Oke Kak Nika, kita akan akhiri ibadah ini, tapi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Kak. Musik. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Nika. Yuk kita berdoa.
Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah ya Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bertutur kata baik, menghormati orang tua, boleh kami lakukan setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah doa kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, kita akhiri ibadah ini ya. Oke Kak. Kita ucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.